Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang cara mengerjakan soal tryout ujian CAP, yaitu soal PT Unggul Utama. Nah, saya sudah menyiapkan database-nya di sini, dan juga saya sudah mendownload semua data Excel yang kita butuhkan untuk tahap impor data seperti biasa. Nah, langsung aja di sini di video kali ini langsung ke soal praktiknya ya. Jadi semuanya bisa langsung buka ke database Akhirat Online, di tampilan database Akhirat Online. Nah, di sini sudah ada uh, database education CV unggul utama yang sudah saya siapkan. Langsung aja saya klik. Kemudian kita isi sesuai dengan soal. Soalnya itu dilihat dari sini. Level distribusinya itu distribusi, kemudian yang dibutuhkan tanggal mulai data 31 Desember 2017, kemudian metode biaya persediaan ya. Kita lihat di sini, metode biaya persediaannya dia menggunakan Vivo. Oke, langsung aja di sini distribusi, diisi dengan distributor. Oke, kalau distribusi nggak ada, berarti dipilih yang mirip, yaitu distributor. Kemudian tanggal 31/12/2017. Next pay persediaannya tadi pakai Vivo. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian klik selanjutnya. Ini pilih yang update online, ini centangnya dihilangkan seperti biasa, kemudian selesai. Kalau udah, nanti kita akan ke tampilan berita seperti biasa. Nah, langsung aja balik ke atau aktifkan di tampilan persiapan data perusahaan, kemudian klik kelola fitur, kemudian kita checklist beberapa fitur yang kita butuhkan di sini. Nah, untuk soal CAP ini berbeda dengan soal CAD atau di video-video saya sebelumnya ya. Jadi, di sini ada tambahan beberapa fitur, yaitu yang pertama itu ini, berapa pelanggan masuk masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Jadi di sini mata uangnya nggak cuma rupiah, tapi juga di Singapura dolar. Kemudian ada ini, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Jadi di sini ada komisi salesman nanti ditambahkan di situ. Kemudian ini dalam proses pembelian barang, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain atau forwarder. Kemudian gudang memiliki dua, yaitu ada stok sama belakang. Kemudian perusahaan memiliki kegiatan produksi merakit barang. Nah, beberapa yang beda itu yang tadi sudah saya sebutkan, kita langsung aja dikelola fitur, kemudian kita checklist sesuai dengan soal. Yang ini pilih mata uang, pajak, kemudian pencatatan aset. Jadi di fitur dasarnya itu bagian perusahaan, multi mata uang, pajak, sama pencatatan aset. Kemudian metode persediaan biarin Vivo. Selanjutnya di penjualan itu pilih penawaran pesanan, rate penjualan, kemudian tenaga penjual atau salesman, kemudian jasa pengiriman dan syarat pembayaran. Jadi ada tambahan tenaga penjual atau salesman. Kemudian di pembelian itu ada pesanan pembelian dan biaya pembelian oleh pemasok lain atau yang tadi forwarder. Ini ya, misalnya pembelian, biaya pembelian oleh pemasok lain. Nah, yang di persediaan itu permintaan barang, multi gudang, kemudian udah. Jadi ada dua, permintaan barang sama multi gudang. Dan tambahan satu lagi, manufaktur ini juga harus di checklist. Tapi di sini manufakturnya nggak bisa di checklist, kita harus install. Caranya, klik pelajari lebih lanjut. Kemudian install aplikasi, kemudian install. Kalau udah nanti
Di tampilan komputer itu ada aplikasi berhasil terinstal, klik OK aja. Nah, udah, jadi di sini udah terinstal. Seperti ini tampilannya. Kemudian accurate, ini masuknya ke akhir store ya. Nah, accurate store ini di close aja. Nah, di sini tetap nggak bisa di checklist, tapi udah ada tambahan fitur manufaktur di sini, jadi nggak apa-apa. Oke, jadi udah sesuai gitu loh. Oke, kalau udah, biasa langsung ke perusahaan, kemudian kita isi data perusahaan secara lengkap. Ada nomor telepon, faksimil, email, terus ditambah dengan alamat. Oke, satu-satu dari nomor telepon dulu. Nomor teleponnya dilihat dari informasi perusahaan yang pertama, yang ini deh. Nah, di sini nomor teleponnya bisa langsung di copy aja kalau bisa. Oke, kemudian faksimile juga, kemudian email. Nah, udah hanya tiga ini. Kemudian ditambah dengan alamat. Alamatnya dilihat juga di soal. DKI Jakarta. Oke. Udah. Kalau udah alamatnya kayak gini, informasi perusahaannya juga udah seperti ini. Terus fiturnya udah tadi kita checklist, langsung disimpan. Berhasil, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu import data. Pertama, kita harus eh, di soal ini ya, CV unggul utama, karena tadi kita udah checklist multi mata uang, berarti sebelum kita import data Excel-nya, kita harus tambahkan informasi mata uangnya. Jadi mata uangnya nggak cuma rupiah, kita bakal nambahkan Singapura dolar. Caranya ke perusahaan, kemudian klik yang mata uang. Nah, di sini cari mata uangnya Singapura dolar, boleh diketik aja ini ya. Nanti kalau soalnya ternyata mata uang lain selain Singapura dolar, dolar boleh dicari di sini ada semuanya. Oke, kalau udah simpan. Berhasil, kemudian ditutup yang mata uang. Ini juga berita juga ditutup boleh. Kemudian kita balik ke persiapan data perusahaan. Nah, sebelum kita impor lagi, masih ada satu lagi tahap yang harus kita buat, yaitu tadi kan ada gudang yang kita punya itu ada dua, ada gudang store dan gudang belakang. Nah, itu harus kita tambahkan dulu. Caranya ke persediaan, kemudian pilih yang gudang. Nah, di sini gudangnya ditambahkan tadi gudang store, nama store, kemudian simpan. Sama udah satu lagi itu belakang. Ini berdasarkan soal ya. Bisa dilihat di informasi soalnya nanti kalau ternyata beda gitu. Oke, kemudian setelah kita udah tambahin gudang, gudangnya ditutup aja, barulah kita impor data. Nah, pertama impor daftar akun. Klik buku besar, kemudian akun perkiraan. Selanjutnya ke icon yang warna hijau, kemudian impor data, impor dari Excel. Cari data Excel-nya, yaitu daftar akun CV unggul utama. Nah, di sini belum saya rename, masih daftar akun. Coba ya.
Nah, si daftar akun, gak apa-apa. Terus pilih yang daftar akun CV unggul utama, klik open, kemudian unggah, kemudian lanjutkan. Jangan lupa untuk checklist lakukan update data, klik lanjutkan. Oke, 72 berhasil diproses. Tutup. Akun perkiraannya ditutup. Data yang kedua itu daftar barang. Berarti kita balik ke tampilan persiapan data perusahaan, di kolom barang dan jasa, ini ada impor data, diklik impor datanya, kemudian ambil yang daftar barang. Daftar barang. Ini ya. Klik open, kemudian unggah, lanjutkan, checklist, lanjutkan. Oke, klik tutup. 12 berhasil diproses ya. Kemudian pelanggan. Di kolom pelanggan, impor data sama ambil yang daftar pelanggan. Pelanggan. Oke. Klik open, unggah, lanjut, checklist. Lanjutkan. Oke, tutup. Selanjutnya, masuk. Ambil data, ambil file maksudnya, kemudian daftar pemasok, ambil daftar pemasok. Ini ya, daftar pemasok, open, unggah, lanjutkan, checklist, lanjutkan. Kemudian tutup. Nah, di sini udah diimpor semua kas dan bank itu nggak usah karena dia udah termasuk di tadi impor daftar akun. Nah, sekarang kita bakal impor aset tetap. Nah, seperti biasa, sebelum impor daftar aset tetap, kita bikin kategori asetnya. Caranya, aset tetap, kemudian pilih kategori aset. Nah, kategorinya apa aja bisa dilihat di soal. Ini tadi berarti kita udah ya sampai isi alamat. Dan ini bagian checklist-checklistnya udah. Kemudian, oke, ini akun perkiraan juga udah diimpor. Selanjutnya, pemasok juga udah, pelanggan udah. Kemudian, ini apa? Barang juga udah. Nah, di sini masih bukan 10%. Oke, next page. Kemudian, nah ini aset tetap kategorinya ada nih tanah, gedung, dan peralatan. Berarti diketik satu persatu, tanah dulu, simpan, gedung, simpan, kemudian peralatan, simpan. Nah, setelah bikin kategori aset, kategorinya ditutup, kita lanjut ke impor datanya. Pilih aset tetap, kemudian pilih aset tetap lagi. Kemudian ke warna hijau, kemudian cari icon impor data, impor dari Excel. Terus cari filenya, yaitu daftar aset tetap. Nah, ini ya kodenya 5. Kemudian open, kemudian unggah, lanjutkan. Ini nggak di checklist, lanjutkan aja. Oke, berhasil, klik tutup. Selanjutnya setelah ini ke perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Nah, bulannya bulan apa? Tadi kita buat di bulan Desember tahunnya 2017. Berarti Desember 2017. Nah, tampilannya akan seperti ini. Rupiahnya 1, nilai tukar Singapura dolarnya 9.800. Ini kalau tahun yang berbeda, bulan yang berbeda, bisa jadi Singapura dolarnya ini beda nilai tukarnya gitu. Kalau udah, jangan lupa simpan. Oke. Oh, masih ada aku selisih B ya. Sebentar bisa diedit. Sebelum ini
kita harus ke pengaturan, kemudian preferensi. Jadi sebelum disimpan proses akhir bulannya, kita harus ke pengaturan, kemudian preferensi. Selanjutnya pilih manufaktur. Selanjutnya kolom selisih biaya produksi. Ini kolom pekerjaan dalam proses itu diisi persediaan dalam proses. Cari aja persediaan dalam proses. Nah, kemudian yang ini selisih biaya produksi, cari aja ambil beban pokok penjualan. Oke, kalau udah scroll ke bawah, proses akhir bulannya ini di checklist alokasi biaya varians produksi ke produk gitu. Kemudian kalau udah klik simpan. Oke. Jika sudah, nanti di proses akhir bulan tinggal disimpan. Oke. Berhasil proses akhir bulan, selanjutnya kita cek di daftar laporan, kemudian daftar laporan, kemudian raca indeks kontrol, tanggalnya 31/12/2017, kemudian tampilkan. Nah, ini balance-nya 1.773.721.000. Dilihat di sini, di soalnya ya, itu ada di sini. Tadi kan kita diarahkan di bagian ini ya. Nah, setelah bagian ini bisa langsung next page. Nah, ini dia. Nominal balance-nya 1.773.731.000. Oke, jadi di bagian atau tahapan persiapan data perusahaan selesai sampai sini. Dilanjut dengan proses transaksi di video selanjutnya.